Apakah hair transplant sakit? Jawabannya sih oke, guys, kembali lagi channel spesialis rambut. So, kali ini gue akan share ke lu tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan mengenai transplantasi rambut. Sebenarnya gue udah sempet bikin sih di video lama gue, cuman gue bikin kali ini tuh yang lebih komplit, yang lebih update lah ya. Oke, langsung aja ke hair transplant frequently asked question. Oke, pertanyaan pertama ya guys. Kapan gue bisa pakai topi atau helm setelah transplantasi rambut? Kalau topi, jadi sebenarnya setelah lo transplantasi rambut, itu lo bakal dikasih topi, kayak topi khusus gitu guys dari rumah sakit. Jadi kayak topinya tuh modelnya bundar, terus agak longgar gitu. Jadi kalau topi itu lo bisa langsung pakai setelah operasi. Tapi kalau yang topi yang kencang banget, yang topi kayak kita pakai biasanya itu tuh kalian baru bisa pakai 1 bulan setelah transplantasi rambut. Begitu juga helm itu 1 bulan setelah transplantasi rambut. Jadi kalau yang pakai apapun itulah, pokoknya yang buat kepala yang benar-benar ketat itu minimal 1 bulan setelah transplantasi rambut baru bisa digunakan. Terus pertanyaan kedua, berapa banyak graft yang didapat kalau transplantasi rambut ke Turki? Nah, kalau di Turki itu metodenya dia pakainya tuh max graft ya guys, max graft. Max graft ini yang dimaksud adalah jumlah graft yang didapat itu berdasarkan donor area. Rentangnya umumnya di minimum 3.000 graft sampai 5.000 graft. Nah, gara-gara dia pakai max graft ini, jadinya di Turki itu cenderung lebih murah dibandingkan kalau lo operasi transplantasi rambut yang hitungan per graft sih. Ada nggak sih efek samping atau komplikasi jangka panjang setelah transplantasi rambut? Nah, kalau dari jawaban rumah sakit itu nggak ada sih guys. Karena transplantasi rambut itu tergolong operasi kecil dan cenderung aman. Belum ditemukan case-case adanya komplikasi ataupun efek samping mengenai transplantasi rambut ini apabila dia ditangani oleh dokter yang berpengalaman. Nah, jadi makanya itu sebenarnya efek samping dan komplikasi ini selama lu ditangani dengan rumah sakit yang benar, sebenarnya itu totally aman-aman aja sih guys, kecuali lu ditangani sama pihak-pihak yang gue nggak tahu lah itu siapa. Pokoknya makanya penting banget kalian buat memilih rumah sakit yang pas lah, yang baik, yang benar gitu. Setelah berapa bulan gue baru melihat hasil? Nah, untuk hasil final itu umumnya di 1 tahun sih guys, 1 tahun sampai 1,5 tahun, atau 12 bulan sampai 18 bulan. Jadi kalau awal-awal tuh kalian nggak akan kelihatan hasilnya lah ya. Lu bisa lihat juga sih journey transplantasi rambut gua. Kalau gue tuh awal-awal awal-awal emang masih ada proses gitu lah. Baru lu 1 tahun tuh hasilnya udah mulai oke banget lah. Tapi 6 bulan sebenarnya hasilnya udah oke, cukup oke lah. Tapi 1 tahun tuh yang hasil finalnya. Boleh nggak buat melakukan olahraga setelah transplantasi rambut? Tergantung olahraganya ya guys. Jadi kalau lu olahraga jogging itu diperbolehkan setelah 1 minggu. Untuk olahraga yang angkat berat, misal nge-gym gitu, itu setelah 3 bulan. Berenang itu juga setelah 3 bulan. Berapa lama gue harus stay di Istanbul buat transplantasi rambut? Sebenarnya 3 hari aja udah cukup sih guys. Jadi hari pertama lu operasi, hari kedua istirahat, hari ketiga itu lu lepas perban. Jadi 3 hari aja itu udah cukup banget gitu. Cuman kalau kalian pengen lebih, terus pengen jalan-jalan dulu juga bisa. Terus apakah gue perlu menggunakan minoxidil setelah transplantasi rambut? Kalau pihak rumah sakit sih dibilangnya sih opsional ya guys, bebas lu mau pakai atau enggak. Tapi kalau gue pribadi gue pakai
Kenapa gue pakai? Sebenarnya gue pengen meningkatkan hasil outputnya sih guys. Karena ada studi yang menyatakan penggunaan minoxidil ini dapat meningkatkan hasil dari transplantasi rambut juga dan memaintain rambut gua non HT buat tetap kuat lah. Apakah hair transplant sakit? Jawabannya sih yang agak sakit di bagian anestesinya sih guys. Cuman kayak nggak sakit-sakit banget. Jadi sakitnya itu waktu di anestesi, yang lo waktu lihat di video gue yang ditembak-tembakin itu, yang di proses anestesi itu doang sakitnya. Waktu lo udah masuk operasinya itu udah nggak sakit. Berapa umur minimal buat transplantasi rambut? Nah, ini info dari rumah sakit. Siapapun di umur di atas 18 tahun itu bisa melakukan transplantasi rambut. Jadi batas minimal umurnya itu 18 tahun ya guys. Apakah bakal ada bekas luka setelah operasi? Nah, kalau lo pengambilannya pakai FUI dan DHI, umumnya tuh bekas lukanya bakal samar dan nggak kelihatan ya guys. Selama lo diambil oleh pihak yang emang berpengalaman lah, rumah sakitnya oke. Lo bisa lihat juga kan update gua, bener-bener kayak bersih banget, nggak ada bekas. Paling lo di minggu-minggu awal itu lo agak kemerahan sih, karena emang ya habis operasi agak-agak warna merah gitu, karena emang proses healing juga kan. Nah, kalau lo yang pakai metode FUT yang di garis gitu, bentuk garis gitu, nah itu baru lo bakal ada bekas luka. Kalau lo pakai FUI dan DHI, bekas lukanya itu sangat samar sih. Bisa nggak cewek melakukan transplantasi rambut? Jawabannya bisa. Apa persiapan sebelum transplantasi rambut? Jadi sebelum transplantasi rambut disarankan untuk 1 minggu sebelum lo itu menghindari yang namanya ngerokok, minum alkohol, terus terlalu banyak kopi atau teh gitu. Ya kurang lebih kayak gitu sih guys yang gue dapat info ya. Ya oke, jadi gitu guys, pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan tentang transplantasi rambut ke Turki. Nah, buat lo yang pengen, mungkin ada pertanyaan lain selain yang gue jabarin di video ini, lo langsung aja komen di kolom YouTube gue. Nanti gue akan bantu jawab, oke? Oke, jadi gitu aja dari gue guys. Semoga apa yang gue share bermanfaat. Salam berambut, cheers!